anak pada jilid 1 tadi nggak selesai, itu ada 10 slide, tapi yang terangkum itu 9 slide. Yang slide ke 10 itu dalam bentuk format. Nanti format itu sebagai contoh aja, kira-kira seperti nanti tugas kamu formatnya seperti kamu tinggal mengisi anak. Pada kolom itu nanti akan Pak Bambang bawakan contoh-contoh resep untuk diisi oleh kalian ya, sekitar tahun 2018 ini dibawakan Pak Bambang pada saat tatap muka berikutnya. Kata pengantar bahwa ini jilid 2 untuk pelaporan adalah sebagai berikut. Peredaran obat terlarang, narkotika dan psikotropik, zat aditif lain beberapa tahun ini sangat meningkat. Ini pelaporan pada jilid 2 anak ini kata pengantarnya demikian. Jaringan ini tujuannya pengedar narkotika internasional ini gedabrus anak hingga sekarang pengedar narkotika tidak pernah ketemu anak. Mek peraturannya tok. Artis-artis itu banyak sekali yang terjerat kasus narkoba, psikotropik itu menyebabkan gak bahaya dibanding narkotika, cuma karena ini harus dilaporkan ya menyebabkan terjerat pasal hukum ya. Ini bisa dibaca sendiri ya, kosa kata pengantarnya. Berikutnya SIPNAP, Sistem Pelaporan Narkotika dan Psikotropik. SIPNAP kawal data penggunaan narkotika dan psikotropik di bidang kesehatan. Bener tak mengawal laporannya kerjanya kadang di dinas itu leha-leha. Ini coba perhatikan, mengawal jadi untuk menyiasati pengurangan penggunaan narkotika dan psikotropik. Tapi kalau apotek anak-anak, kalau apotek sekalipun dikawal tetap tertib karena dia tidak mau ambil resiko apoteknya ditutup. Bagaimana dengan pegawainya, bagaimana dengan nama baik kredibilitas apotek ya. Ini kalau apotek yang menyebabkan narkoba ini merajalela ya karena masyarakatnya sendiri ya, ujung-ujungnya yang ekonomi diiming-imingi biaya yang besar akhirnya ketangkap ya, uangnya kamu terima, belum kamu terima ratusan juta sudah dipenjara dulu. Kan kalau menjalankan tugas, kalau selesai tugasnya berhasil baru dikasih, paling enggak separuh lah, seperempat uang DP-nya, sisanya ya kamu nggak nerima karena kamu keburu ditangkap oleh pihak berwajib ya. Ini perlu disampaikan, hati-hati, narkotika dan psikotropika adalah barang-barang haram. Kamu jangan sampai terlena dengan rupiah, ingatlah masa depan kalian ya. Sehingga ini dikatakan pelaporannya ini di bawah mengawal penggunaan narkotika di bidang pelayanan kefarmasian, karena yang mengeluarkan ini cuma kita di bidang farmasi ya, ataupun injeksi-injeksi di rumah sakit itu, tapi kan sudah seizin dokter. Pelaporan narkotika ini pelaporannya, laporan tersebut ditujukan kepada Dinas Kesehatan Provinsi setempat. Kalau di Jawa Timur ya Jawa Timur ya, Balai POM setempat, baik di Surabaya maupun di Sidoarjo ada Balai POM-nya. Penanggung jawab narkotika baik di rumah sakit maupun apotek, yang terakhir adalah arsip. Ini nanti arsipnya ini dibandel selama 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, dibandel betul. Nanti suatu saat Dinas Kesehatan akan ngecek. Dinas Kesehatan akhir-akhir ini galak anak-anak, selalu mengecek narkotika ini tiap 6 bulan sekali itu berkunjungan ke apoteknya ya, kayak di sekolah itu akreditasi itu anak-anak, menertibkan. Tapi yang diserang rata-rata puskesmas karena kan memang milik negara ya, rumah sakit negara. Kalau rumah sakit swasta itu ya diserang, tapi jauh lebih tertib. Kalau apotek-apotek kecil kalau sudah tidak punya tidak pernah dikunjungi, cuma kalaupun dikunjungi hanya sebatas
pencitraan atau absensi belaga ya. Berikutnya ketentuan laporan penggunaan narkotika terdiri dari obat-obat yang bersifat bahan baku ini nggak ada apotek yang punya bahan baku narkotik. Sediaan jadi, ya itu anak yang dilekam itu ada kodein, kode hitam, doveri, kodenya berapa mili itu 10, 15, 20 itu penggunaan sediaan jadi. Lalu penggunaan morfin dan petidin tidak pernah ada nih di rumah sakit ICU khusus untuk mereka yang pengen pereda nyeri banget ya. Biasanya orang-orang kemoterapi itu nyerinya menyengat. Ini bisa disuntikkan morfin maupun petidin. Yang terakhir untuk A itu narkotika, yang B psikotropik, sama ketentuannya. Lalu pelaporan psikotropik juga sama pelaporannya persis anak-anak. Nah, ditandatangani oleh apoteker, nanti semua pengajar-pengajar produktif rata-rata seperti itu ditandatangani. Yang mengerjakannya itu kalian secara manual. Nanti kamu diajari, masukkan ini mbak, resepnya dilihat, kan ditandai kayak stabilo 15 alprazolam tablet 15, nama pasiennya siapa, di resep itu ada semua. Pelaporan psikotropik dibuat 1 bulan sekali, tetapi dilaporkan 1 tahun sekali, awal Januari hingga Desember. Ini teori lama yang sekarang nggak boleh lagi anak-anak. Jadi tiap bulan ada pelaporan baik psikotropik maupun narkotik awal bulan dari Januari. Kalau di sini dikatakan 1 bulan sekali, tetapi dilaporkan 1 tahun sekali. Laporannya 1 tahun tapi dibuatnya 1 bulan sekali ya. Tapi sekarang nggak boleh, 1 bulan ya dikerjakan ya langsung dilaporkan. Berikutnya prosedurnya, menu aplikasi SIPNAP ini nanti di website dari Dinas Kesehatan akan muncul kalau kamu ketik pelaporan narkotika tahun 2020 bulan September. Ini ada website juga, ada linknya yang bisa kamu upload sebelumnya, lalu diisi datanya. Beranda menu berfungsi menampilkan informasi lengkap sebagai pengguna. Berikutnya laporan, terdiri dari rekapitulasi. Nah, rekapitulasi ini dikerjakan oleh kalian di manual, di lembar buku besar itu. Lalu diketik dalam bentuk format file Excel. Setelah yakin pengeluarannya dipastikan sesuai dengan jumlah resep yang ada. Jangan di Excel dulu sementara resepnya selisih. Waduh, ribet. Nggak boleh. Ya. Harus diperhatikan betul-betul secara manual, tidak ada yang selisih. Walaupun itu 1 tablet. Ya. Lalu penggunaan menu berfungsi untuk mencetak laporan penggunaan dalam format Excel. Ini sudah disediakan anak-anak, sudah disediakan. Kamu nanti ini SMK Farmasi bisa nih, TTK kalian. Jadi saya maupun Bima yang menandatangani ya. Lalu dia ini yang upload sudah kita, nggak apa-apa ya, pegawai IT-nya apotek. Tapi apotek gak semua punya IT ya, di borongno orang. Nah, apotek-apotek kecil di sepanjang yang kita lihat itu tidak punya pelaporan gini ya, wis nihil-nihil kabeh. Nah, ini pelaporan yang lain, narkotika, menu fungsi diupload. Ini psikotropik juga demikian. Ya, daftar pelaporan dan lain sebagainya. Lalu lanjut periode. Pelaporan periodik untuk bulan berapa itu disebutkan, nanti muncul anak-anak ya, seperti lainnya kamu kalau ngantri data di pembelajaran SIMDIK itu loh.